Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabik pun. Halo semua, kami dari kelompok 13 TPB 1 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang penerapan prinsip gaya Lorentz pada replika Horses Carousel. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ansa Fitriani dengan NIM 122450019. Halo, nama saya Trian Rizky Nurrahma dengan NIM 122450020. Nama saya Lisa Diana Melia dengan NIM 1224521. Halo, perkenalkan nama saya Jenny Krisanto dengan NIM 122450022. Hai, saya Cynthia Christina Sidauro dengan NIM 122450023. Saya Natasha Egelina Marbun dengan NIM 122450024. Jadi kali ini saya dan teman-teman saya dari kelas TPB 1 Program Studi Sains Data akan menjelaskan penerapan prinsip gaya Lorentz pada replika Horses Carousel atau biasa kita dengar dengan komedi putar. Apa sih yang dimaksud dengan motor listrik? Untuk pendengaran, motor listrik merupakan mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut berupa putaran dari motor itu sendiri. Motor listrik pertama kali diciptakan menggunakan sumber arus arah atau DC, di mana motor listrik ini bekerja menggunakan prinsip gaya Lorentz. Hal ini dapat terjadi karena adanya sumber arus listrik dalam suatu medan magnet yang membuat suatu gerakan dan menciptakan sebuah motor listrik sederhana. Apakah yang menemukan gaya Lorentz? Gaya Lorentz ditemukan oleh seorang fisikawan asal Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Di mana pada saat itu, Lorentz melakukan penelitian di bidang elektromagnetik berdasarkan teori-teori yang telah ditemukan ilmuwan sebelumnya. Misalnya saja Maxwell yang membahas tentang gelombang elektromagnetik dan medan listrik. Gaya Lorentz ini sendiri menjelaskan tentang kaidah gabungan di antara dua gaya, yaitu gaya elektrik dan gaya magnetik pada sebuah medan elektromagnetik. Nah, dengan kaidah-kaidah ilmuwan terdahulu, kemudian muncullah gaya baru yaitu gaya Lorentz. Prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, apabila suatu benda konduktor yang berada dalam sebuah daerah medan magnet, kemudian benda tersebut dialiri oleh arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz sendiri bergantung pada besarnya arus listrik, medan magnet, serta panjang kawat. Semakin besar arus listrik, maka akan semakin besar pula gaya yang bekerja sehingga semakin cepat konduktornya berputar. Rumus gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz pada kawat dapat dirumuskan dengan F sama dengan B kali I kali L sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz, B adalah induksi magnet, dan I adalah kuat arus listrik. L adalah panjang kawat dan theta adalah sudut yang terbentuk antara arus listrik dan medan magnet. Apabila terdapat suatu kondisi bahwa kuat arus tegak lurus dengan induksi magnetnya, otomatis nilai theta akan sama dengan 90 derajat, yang mengakibatkan sin theta bernilai 1, sehingga dapat dirumuskan menjadi lebih sederhana, yaitu F sama dengan B kali I kali L. Alat dan bahan yang diperlukan: kertas origami, kardus, pensil, manik-manik, baterai lithium 3,7 volt, kawat tembaga, logam neodymium, diameter 2 mm, benang, gunting, tang, dan hiasan tambahan. Berikut video cara pembuatan replika Horses Carousel. Teman-teman pada bertanya nih, gimana sih cara alat itu bisa berputar? Kira-kira gimana ya penjelasannya dalam ilmu fisika? Nah, jadi alat ini berputar sesuai dengan prinsip gaya Lorentz. Sebelumnya kita tahu nih bahwa gaya Lorentz mengikuti kaidah tangan kanan. Pada alat terdapat kumparan atau lilitan kawat yang ditekuk sedemikian rupa sehingga membentuk selenoida dengan benar pada magnet. Baterai yang berada pada atas magnet, bagian atasnya adalah kutub positif dan bagian bawahnya adalah kutub yang negatif. Seperti yang dapat kita tahu kalau arus listrik itu mengalir dari yang lebih positif ke yang lebih negatif. Oleh karena itu, pada kawat dalam alat ini, arus listriknya mengalir dari kawat bagian atas ke kawat yang bagian bawah. Pada magnet yang tersusun di bawahnya, kita anggap bahwa bagian atas magnet adalah kutub utara dan bawah adalah kutub selatan seperti pada gambar. Nah, sekarang kita tahu nih kemana arah arusnya atau I-nya, dan juga kita tahu kemana arah medan magnetnya atau yang dilambangkan dengan B. Terus, arah gaya Lorentz-nya kemana? Nah, kita dapat mengetahui arah gaya Lorentz-nya itu dengan kaidah tangan kanan. Dapat diketahui bahwa tadi arus listrik bergerak ke arah bawah, dan ternyata medan magnet mengarah ke arah kanan. Otomatis, gaya Lorentz-nya akan menuju saya sebagai pengamat. Kalau menuju pengamat, berarti diasumsikan gaya Lorentz memiliki arah yang masuk ke dalam bidang atau dilambangkan dengan titik.
Oleh karena itu, putaran yang terjadi pada kumparan akan mengikuti arah jarum jam. Sebagai berikut. Nah, namun bagaimana bila asumsi baterainya diganti menjadi posisi atasnya yang sebagai kutub negatif dan bawahnya yang sebagai kutub positif? Jawabannya akan kita temukan pada penjelasan hasil eksperimen yang akan dijelaskan selanjutnya. Hasil eksperimen, pada percobaan kali ini, kami membuat dua parameter perbandingan yaitu berdasarkan jumlah lilitan dan berdasarkan banyaknya magnet yang digunakan. Pada percobaan ini, kami tidak menggunakan variasi perbedaan tegangan pada baterai dikarenakan khusus untuk alat yang kami buat tidak menggunakan sembarangan ukuran kawat, karena dapat berpengaruh terhadap pergerakan solenoida. Oleh karena itu, tegangan baterai yang digunakan harus yang cukup besar. Di sini kami menggunakan baterai dengan tegangan 3,7 volt. Untuk analisis yang pertama, kami membuat perbandingan parameter dengan memvariasikan jumlah lilitan yang digunakan. Yang pertama dengan 2 lilitan, yang kedua dengan 4 lilitan, dan yang terakhir dengan 6 lilitan. Pada eksperimen yang telah kami lakukan, didapatkan bahwa kawat yang memiliki 2 lilitan akan bergerak cenderung lebih lama dibandingkan kawat yang memiliki 4 lilitan. Dan akan lebih cepat lagi berputar untuk kawat yang memiliki 6 lilitan. Hal ini sesuai dengan gaya Lorentz yang berbanding lurus dengan panjang kawat. Lalu apa hubungannya panjang kawat dan jumlah lilitan dengan parameter yang satu ini? Nah, karena alat kami mengharuskan menggunakan bentuk baterai yang spesifik, maka secara otomatis di saat kami ingin membuat jumlah lilitan yang semakin banyak, panjang kawat juga akan ikut bertambah. Namun, pada saat pengambilan video, kawat tidak terlalu menunjukkan pergerakan yang sangat cepat, dikarenakan alatnya masih kurang sempurna dan terkadang menyangkut pada saat berputar. Namun, kami bisa mengasumsikan sebenarnya pergerakan kawat itu cepat, karena pada saat dilakukannya eksperimen, kawat tersebut bergetar seperti mau berputar, tetapi seperti ada yang membatasinya. Untuk analisis yang kedua ini, kami membuat parameter pembanding dengan memvariasikan jumlah magnet yang digunakan. Pada percobaan ini, kami menggunakan 3 variasi perbedaan magnet. Yang pertama ada dengan 2 magnet, yang kedua ada 4 magnet, dan yang ketiga ada 6 magnet. Nah, pada percobaan ini kami membatasi jumlah lilitan atau menetapkan jumlah lilitan yaitu 4 lilitan. Setelah percobaan dilakukan, didapatkan bahwa percobaan dengan magnet yang berjumlah 2 akan cenderung lebih lambat geraknya dibandingkan jumlah magnet yang ada 4 dan ada 6. Hal ini berarti kecepatan kawat berputar bergantung pada jumlah magnet atau besar medan magnetnya. Hal ini tentunya sejalan dengan rumus gaya Lorentz yaitu F sama dengan BIL sin theta, di mana medan magnet yang dilambangkan dengan B berbanding lurus dengan gaya Lorentz. Berarti, semakin besar medan magnetnya, akan semakin besar pula gaya Lorentz yang akan timbul, yang ditunjukkan oleh gerak perputaran kawat yang semakin cepat. Analisis ketiga membalik kutub baterai. Untuk analisis yang ketiga ini, kami melakukan eksperimen untuk mengetahui arah putaran kawat dengan memvariasikan atau menukar kutub baterai. Di sini, kutub magnet yang sudah ditentukan yaitu kutub utara yang di bagian atas dan kutub selatan pada bagian bawah. Dapat terlihat pada saat baterai disusun dengan kutub positif yang ada di atas dan kutub negatif yang ada di bawah, putaran akan berjalan dengan searah jarum jam ke pengamat dengan disimbolkan dengan bintang. Sebaliknya, pada saat kutub negatif di atas dan kutub positif di bawah, putaran akan berlawanan dengan jarum jam, yang artinya akan menjauhi pengamat. Disimbolkan dengan X. Hal ini sesuai dengan kaidah tangan kanan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kelemahan alat. Semua hal yang ada di dunia ini tidak luput dari yang namanya kekurangan. Sama halnya dengan alat yang telah kami buat ini, dari begitu banyaknya percobaan yang telah kami buat, didapatkan bahwa alat ini harus menggunakan kombinasi kawat, baterai, dan magnet yang pas, karena akan berpengaruh pada keberhasilan gerakan pada alat. Selain itu, ketika kawat diletakkan pada bagian atas baterai, akan menimbulkan sedikit percikan api, karena adanya gesekan antara kawat dan baterai yang sama-sama benda konduktor. Hal ini juga menimbulkan panas pada kawat yang jika dibiarkan terlalu lama, akan sedikit berbahaya bagi yang menyentuhnya. Keunikannya? Pastinya ada dong. Alat yang telah kami ciptakan ini unik. Mengapa? Seperti bentuknya, dapat kita lihat bentuknya seperti replika horse atau yang disebut sebagai komedi putar. Ya, bisa dibilang alat ini menerapkan prinsip hukum fisika yang bisa kita dapati dalam kehidupan sehari-hari.
Dan ternyata pada alat ini kita bisa menemukan prinsip hukum fisika, yaitu gaya Lorentz, yang dapat diterapkan pada suatu wahana pada taman bermain. Selain itu, alat ini juga terbuat dari bahan yang cukup mudah didapatkan dan pengerjaannya cukup sederhana. Alat ini merupakan pengembangan dari alat yang telah dibuat sebelumnya yang terlalu sederhana, dan kelompok kami memperbaharui sehingga bentuk alatnya dapat terlihat lebih unik dan lebih menarik. Dapat kita simpulkan, ternyata alat-alat di sekitar kita hampir semuanya menggunakan prinsip ilmu fisika. Banyak hal alat di sekitar kita yang berhubungan dengan gaya Lorentz. Contohnya ialah alat yang telah dibuat oleh kelompok kami. Diharapkan alat-alat seperti ini dijadikan media belajar di sekolah-sekolah maupun universitas agar lebih mudah mengerti konsep ilmu fisika secara langsung. Diharapkan juga makin banyak lagi orang-orang kreatif yang memunculkan ide yang lebih inovatif untuk membuat proyek sains sederhana yang dapat diikuti dan dipahami oleh halayak ramai. Sekian hasil kerja kelompok kami tentang penerapan prinsip gaya Lorentz pada replika Hortus Calls. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil kerja kelompok kami tentang penerapan prinsip gaya Lorentz pada replika Hortus Calls. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.